Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ishtaghala bi dzikrihil 'arifun fala yas'aluna Allah syai'an minasy syu'un iktifa'an bi masyiatihi wa ilmihil maknun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la sahibata wa la banun. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul maimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil ma'sumil masun sayyidina wa maulana Muhammadin sirrikal makhzun wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi alladhina bi sunnatihi mutamassikun. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita dikumpulkan di majelis yang penuh berkah ini dengan keadaan sihat dan afiat. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul hadiyatu wat tis'una ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-191 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, rubbama istahyal 'arifu ayyarfa'a hajatahu ila maulah liktifaihi bimasyiatihi fakaifa la yastahi ay yarfa'aha ila khaliqatih. Artinya, terkadang malu orang yang ma'rifat bahwa melaporkan hajatnya kepada Tuhannya, karena merasa cukup dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana tidak malu bahwa dia melaporkan hajatnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, terkadang orang yang ma'rifat itu malu minta kepada Allah sesuatu karena sudah merasa cukup bahwa Allah itu mengetahui segala kekurangannya. Allah mengetahui apa yang dia perlukan. Jadi dia malu minta kepada Allah, apalagi minta kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ta'ridu 'alal 'arif halatun istahya minha ay yas'ala syai'an min hajatihi ila Allah ta'ala, وهي حالة استغراقه في عظمة الله تعالى فلا يسأل الله تعالى فيها شيئا اكتفاء بمشيئته وعلمه فيشتغل بذكره تعالى والتفكر والقراءة وغيرها. Terkadang mendatang atas orang yang makrifat satu keadaan yang mana mereka, orang yang makrifat itu malu pada keadaan itu meminta sesuatu daripada hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu keadaan adalah keadaan tenggelamnya orang yang makrifat itu pada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak minta akan Allah pada itu keadaan akan sesuatu karena merasa cukup dengan kehendak Allah dan ilmu Allah.
maka dia bekerja orang yang ma'rifat tadi dengan berzikir, tafakkur, baca Quran dan selainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang yang ma'rifat apabila mereka dalam keadaan tenggelam pada kebesaran Allah. Artinya apabila orang ma'rifat itu menyaksikan ilmu Allah, kehendak Allah, menyaksikan lagi kebijaksanaan Allah. Nah, pada saat mereka berada dalam keadaan itu, mereka kadang akan minta apa-apa kepada Allah. Malu minta kepada Allah. Karena mereka sudah memandang Allah itu tahu, Allah itu bijaksana, Allah maha kaya. Jadi malu minta kepada Allah. Apabila mereka dalam keadaan memandang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka sibuknya dengan zikir, tafakkur, baca Quran dan lain-lainnya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi misalnya kita banyak keperluan kita kepada seorang raja, dan kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa raja ini tahu dengan apa yang kita perlukan. Kita yakin raja ini orangnya bijaksana. Kita tahu bahwa raja ini orangnya pengasih penyayang. Kita tahu raja ini orangnya maha kuat. Kita tahu bahwa raja ini orangnya macam-macam. Nah, pada saat itu kita malu minta kepada raja. Malu minta kepada raja. Karena kita yakin bahwa raja tahu dengan keadaan kita. Dan raja kadang akan membiarkan kita dalam keadaan sengsara. Nah, kalau kita memandang kepada Allah dengan pandangan demikian, maka yang lebih baik bagi kita hanya berzikir kepada Allah, baca Quran, tafakkur, kada usah berdoa kepada Allah. Malu kita berdoa kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fala jarama anna Allah Ta'ala yu'tihi afdala ma yu'tis sa'ilin. Maka pastilah Allah memberi akan dia lebih baik apa yang dia beri kepada orang yang minta kepada Allah. Nah, jadi kalau kita ini ada banyak keperluan kita, banyak hajat kita, kita yakin Allah tahu, lalu kita kadang minta, kita hanya berzikir, kita hanya baca Quran. Nah, itu Allah akan memberi kita lebih dari apa yang dia beri kepada orang yang minta kepada Allah. Lebih daripada orang yang minta, lebih daripada orang yang berdoa. Nah, Allah berikan kepada kita. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, man syagalahul Qur'an wa zikri an mas'alati a'taituhu abdala ma u'tis sa'ilin. Barang siapa sibuk akan dia baca Quran, sibuk berzikir, lupa minta-minta kepadaku, aku beri akan dia lebih baik dari apa yang aku beri kepada orang yang minta kepadaku itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, disinilah kadang-kadang orang yang ma'rifat itu dalam keadaan susah, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan darurat, mereka kadang minta kepada Allah untuk selamat. Mereka kadang minta kepada Allah untuk sihat. Kenapa? Karena saat itu mungkin mereka dalam keadaan istighraq, tenggelam dalam kebesaran Allah. Lalu hanya mereka berzikir, mereka baca Quran, mereka tafakkur, kadang minta kepada Allah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dia hadapi itu. Fakaifa la yastahi fi hadhil halah ay yas'ala syai'an min hajatihi ila khalqih. Bagaimana tidak malu pada ini keadaan bahwa dia minta sesuatu dari hajatnya kepada makhluknya. Nah, dalam keadaan itu orang yang ma'rifat minta kepada Allah saja supan.
Minta kepada Allah aja malu, apalagi minta kepada makhluknya. Dalam keadaan itu, dalam keadaan tenggelam pada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, ta'arrada Jibril alaihi salam li Ibrahim alaihi salatu wassalam hina yurma ila nari Namrud faqal alaka hajah faqal amma ilaika fala wa amma ila Allah ta'ala fabala faqala fas'alhu qal hasbi min su'ali ilmuhu ta'ala bihali fasaratin nar salaman wa bardan ala Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim, detik-detik beliau akan diluntarkan ke dalam api yang besar oleh Namrud. Beberapa saat lagi tiba waktunya Ibrahim diluntarkan ke dalam api. Datang Jibril. Ujar Jibril, wahai Ibrahim, adakah keperluan engkau kepadaku? Jibril menawarkan diri kepada Ibrahim, apa yang kau perlu kepadaku? Ujar Nabi Ibrahim, kalau kepada engkau wahai Jibril, aku kada perlu. Kalau kepada Allah, bala aku perlu. Aku perlu. Ujar Jibril, pas'alhu, minta kepada Allah agar engkau selamat. Apa jawab Nabi Ibrahim? Hasbi min su'ali ilmuhu ta'ala bihali. Cukup ilmu Tuhan daripada aku minta. Tuhan tahu dengan keadaanku, buat apa aku minta kepada Allah? Ini detik-detik menjelang Ibrahim dilimparkan dalam api yang besar. Disuruh Jibril minta kepada Allah. Cukup. Hasbi Allah. Cukup. Allah tahu dengan keadaanku. Jadi Nabi Ibrahim baca saat itu apa? Ada yang mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ada yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kada ada sini minta ya Allah selamatkan hamba dari api. Kada ada. Kada ada. Cuma minta berzikir hasbi Allah, cukuplah akan daku oleh Allah, Allah sebaik-baik wakil. Hasbi Allah, dilimparkan Ibrahim ke dalam api, pasaratin nar, jadilah itu api bardan dingin, wasalaman dan selamat sejahtera li Ibrahim bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim ini pada saat itu beliau sedang musyahadah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada perlu minta kepada Allah. Allah tahu keadaanku. Dan Allah berikan Nabi Ibrahim lebih baik daripada orang yang minta. Buktinya apa? Api yang besar itu jadi dingin dan sejahtera bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Para muhibbin rahimakumullah. وكذلك حين قال الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. Rasulullah SAW dan orang-orang beriman dapat kabar bahwa musuh yang akan dihadapi itu sangat besar, sangat kuat, persenjataan yang lengkap. Ujar yang membawa berita ini kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu musuh yang akan kita hadapi ini musuh yang besar, senjatanya lengkap, segala macamnya cukup. Maka hendaklah kalian takut kepada mereka. Ucapan seperti itu justru menambah iman Nabi dan sahabat. Menambah zadahum imana. Justru tambah percaya kepada Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi kita? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi kada minta ya Allah kalahkan mereka, kada minta.
tundukkan musuh kami, hancurkan musuh kami. Kada minta. Apa yang dikatakan Nabi dan sahabat? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup akan kami oleh Allah sebaik-baik wakil. Akhirnya berperang. Apa yang terjadi dalam peperangan itu? Panqalabu bi ni'matin minallah. Mereka Nabi dan kaum muslimin kembali dari perang itu membawa nikmat yang besar dari Allah. Banyak harta rampasan perang yang didapat. Dan anugerah Allah, lam yamsashum su, sedikit pun tidak ada luka yang mengenai mereka. Sedikit pun tidak ada kejahatan yang mengenai mereka. Padahal kalau ada berdoa, ya Allah menangkan kami, kada ada. Kalahkan mereka, kada ada doa Nabi. Cuma apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah itu Nabi dan sahabatnya pada waktu itu adalah musyahadah. Mereka memandang tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka musyahadah, Allah tahu, Allah bijaksana, Allah maha kuat, Allah maha kaya. Kada perlu minta. Cukup pengakuan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itu bisa terjadi kepada diri kita. Kita dalam keadaan sengsara, dalam keadaan susah, dalam keadaan darurat. Apabila saat itu kita pandang kayanya Allah, kita pandang ilmu kehendaknya Allah, kita pandang perkasanya Allah. Nah saat itu kita lebih baik kada perlu doa. Cukup hasbiyallah wa ni'mal wakil. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca sebanyak-banyaknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal. Kita akan dapat sesuatu yang lebih baik daripada kita minta, daripada kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa qad ta'ridu 'alal 'arif halatun ukhra. Nah, terkadang datang kepada orang yang ma'rifat itu keadaan yang lain. Kan ahwal ini berputar, keadaan itu berputar. Hari ini kadang-kadang keadaan kita ini, jam berikutnya keadaan kita belum tentu seperti ini. Nah, terkadang datang atas orang yang ma'rifat itu keadaan yang lain. Wa hiya istighraquhu bizzulli wal faqati wal ubudiyyati lillahi ta'ala, yaitu keadaan di mana mereka tenggelam pada kehinaan, keberhajatan, kehambaan bagi Allah Ta'ala. Terkadang datang kepada orang yang ma'rifat itu keadaan di mana mereka menyaksikan hinanya diri mereka, payahnya diri mereka, berhajatnya diri mereka. Nah, terkadang mereka memandangnya kepada kehinaan diri. Nah, tenggelam dalam pandangan itu. Fayas'alullah ta'ala biha. Di saat itu mereka minta kepada Allah. Nah, di saat itu mereka berdoa kepada Allah. Nah, di saat memandang kelemahan diri, di saat memandang kehinaan diri, nah di situ mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada mau hasbi Allah lagi, kada hasbunallah lagi. Itu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, izharan li faqrihi wa hajatihi ila Allah ta'ala la li adam iktifaihi bi masyiatihi wa ilmihi ta'ala. Mereka berdoa itu karena menampakkan hajat mereka, menampakkan fakir mereka, menampakkan kehinaan mereka kepada Allah, bukan karena merasa tidak cukup dengan ilmu dan kehendak Allah Ta'ala. Jadi berdoa ini bukan Allah kada tahu. Berdoa ini bukan karena Allah kada melihat keadaanku, tapi aku berdoa ini semata-mata menampakkan bahwa aku adalah hina, aku adalah perlu kepada Allah, aku berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi aktsaru ahwalil arifin, inilah yang paling banyak keadaan orang arif. Ini yang sering kali
keadaan seperti ini yang sering datang kepada orang arif, kepada orang yang ma'rifat itu, memandang kehinaan dirinya, memandang kelemahan dirinya. Di saat itu mereka tadarru', memohon dengan bersangatan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tergantung keadaan. Mana baiknya kita berdoa dengan kada berdoa. Nah, tergantung keadaannya. Di saat kita memandang keagungan Allah, di situ kada perlu doa, cukup hasbi Allah. Tapi kalau saat itu kita memandang kelemahan diri kita, kehinaan diri kita, di situ yang lebih baik kita doa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mintanya itu tujuannya menampakkan kehinaan, menampakkan fakir, bukan menganggap Allah itu kada tahu keadaan kita, bukan itu. Kama haqallah, sebagaimana Allah mengisahkan su'ala Ibrahim alaihissalam, doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun banyak juga berdoa kepada Allah. Tapi di saat yang lain, keadaan yang lain. Apa doa Nabi Ibrahim antara lain? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Nah, doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, minta, wahai Tuhan kami, aku diamkan, titipkan zuriatku di suatu lembah yang tidak ada pohon-pohonan, di sisi Baitullah, Baitikal Muharram. Ya Allah, jadikanlah mereka itu zuriatku orang yang mendirikan salat, dan jadikanlah hati manusia cinta kepada mereka, dan berikan rezeki mereka segala macam buah-buahan, agar mereka menjadi orang yang bersyukur. Nah, Nabi Ibrahim di saat ini minta kepada Allah. Dalam kisah lain Allah menyebutkan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Banyak doa-doa Nabi Ibrahim dalam Quran. Nah, kenapa beliau berdoa? Karena pada waktu itu beliau memandang kelemahan diri, kesusahan diri, kehinaan diri. Di saat beliau tidak mau berdoa, di situ yang beliau pandang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa qad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Dalam peperangan yang lain, Rasulullah pun berdoa kepada Allah. Peperangan Ahzab antara lain. Ahzab ini peperangan sekutu, di mana orang-orang non-Islam bersatu untuk mengepung Madinah. Bukan hanya musyrikin, bukan hanya Yahudi, tapi kumpulan orang-orang kafir bersatu, mereka bersekutu untuk menyerang Madinah. Ahzab. Nah, pada saat itu Nabi kita merasa lemah. Nah, saat itu beliau memandang kelemahan, memandang kehinaan, memandang hajat. Lalu Nabi kita berdoa, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, Allahumma zimil ahzab, Allahumma zimhum wa zalzilhum. Apa jar Nabi? Wahai Tuhan yang menurunkan kitab Al-Quran, wahai Tuhan yang cepat menghitung, kalahkan itu sekutu. Allahumma zimil ahzab, kalahkan sekutu itu, hancurkan mereka. Nah, ini doa Nabi waktu menghadapi perang Ahzab. Beda dengan perang yang terdahulu tadi. Nah, pada perang yang dahulu Nabi kita begitu mendengar kabar bahwa musuh ini kuat, Nabi memandang keagungan Allah. Allah lebih kuat dari musuh. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, di peperangan Ahzab Nabi kita melihat musuh yang besar, sidin pandang kelemahan kaum muslimin, sidin pandang kehinaan kaum muslimin, sidin berdoa kepada Allah.
Allahumma zimhum, kalahkan mereka, wazalzilhum, hancurkan mereka. Akhirnya sekutu itu pun kalah oleh kaum muslimin. Nah, doa Nabi kita. Jadi Nabi kita pun demikian. Kadang-kadang berdoa kepada Allah, kadang-kadang cukup dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi seperti itulah hendaknya keadaan kita. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah di waktu, di keadaan yang memang kita harus berdoa. Tapi dikala kita memandang bahwa Allah itu maha kaya, kita memandang Allah maha kuat, Allah maha perkasa, Allah kasih sayang, bijaksana, saat itu kada perlu berdoa, cukup hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, kita misal isuk hendak diserang orang, nah, bila kita pandang bahwa Allah lebih kuat daripada mereka, cukup hasbiyallah wa ni'mal wakil. Begitu kita mendengar kabar isuk kita diserang orang, kita pandang kita lemah, kita hina, nah, kita berdoa kepada Allah, Allahumma zimhum, kalahkan mereka itu ya Allah. Nah, jadi tergantung keadaan kita, mana baiknya kita berdoa atau cukup pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tenggelam dalam kebesaran Allah, cukup pasrah. Bila kita tenggelam dalam kehinaan diri, berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pasrah, baik berdoa dengan benar, Allah pasti akan memberi yang terbaik untuk kita dan kaum muslimin, seperti terjadi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, kemudian hikmah yang ke-192 insyaallah taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم